Oh teman-teman semua, welcome back to this channel. Di video kali ini kita akan bahas model terakhir ya, untuk yang supervised learning, ya, yaitu decision tree. Nah, ini model sebenarnya sedikit agak rumit ya dibandingkan naive Bayes ya. Terus terakhir itu kita bahas tentang KNN ya. Ini agak rumit sedikit ya, tapi sebenarnya ini lumayan powerful teman-teman ya. Tidak secupu yang KNN atau knife base gitu. Nah, jadi decision tree itu adalah sebenarnya bukan simple sih juga enggak ya, enggak terlalu sih, tapi cukup interpretable ya, cukup bisa dilihat gitu, bisa di-explain modelnya. Kalau linear regression kan susah ya nge-explainnya ya, apalagi nanti pakai deep learning. Ya susah kita menentukan kok bisa dia menghasilkan prediksi seperti ini gitu. Tapi kalau decision tree itu jauh lebih gampang kita lihatnya ya. Nah, dia juga powerful yang digunakan untuk dua macam ya, bisa classification juga bisa regression. Ya, sama kayak KNN, dia juga bisa regression. Nah, ini adalah non parametric ya, teman-teman. Non parametric tapi bukan berarti instance based ya. Non parametric itu dia nggak ada parameternya, dia nggak ada weight-nya ya, tapi dia ada kayak sebuah internal structure di dalamnya gitu. Nggak seperti KNN juga ya, yang instance based. Ini termasuk model based ya, tapi non parametric, nggak ada parameternya. Ya, supervised learning method yang memodelkan decision ya, keputusan dan kemungkinan consequence di masa depan ya, bentuknya tuh seperti pohon ya, tree like structure. Pohon di sini tuh pohonnya computer science ya, bukan bukan pohon-pohon nature seperti itu ya. Nah, kemudian cara kerjanya gimana sih garis besarnya ya? Garis besarnya itu pada awalnya kita nge-split dataset ke beberapa subset ya, berdasarkan sebuah fitur yang yang menyediakan pemisahan yang paling bagus gitu. Jadi misalkan nanti kita bisa lihat ya. Kita coba lihat dulu datanya di sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti tabel di sini. Nah, pada awalnya kita harus milih nih fitur mana yang mau dipecah gitu. Contohnya misalkan pertama love soda atau enggak gitu ya. Jadi awal di sini ya dia akan mecah love soda atau enggak gitu. Kalau nggak love soda berarti ini labelnya ya. Labelnya berarti not to yes gitu. Nah, kalau nggak suka soda berarti tidak suka gitu ya. Berarti no gitu. Nah, jadi decision tree itu gunanya seperti ini ya. Bisa nebak seperti itu gitu. Nah, gimana cara kita mecahnya ya, menggunakan criterion atau algoritma pemisahan ya, namanya entropy atau Gini impurity. Ya, nanti kita bahas. Nah, split ini akan berlanjut terus secara rekursif sampai setiap subsetnya itu pure atau nggak bisa dipecah lagi ya, karena datanya cuman homogen ya, atau ada stopping condition ya, seperti mungkin early stopping atau lain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini contoh dari tree-nya ya, dia kok kalian lihat di sini, misalkan ada sebuah data baru nih ya, data baru masuk nih, dia akan ngecek dia low soda atau enggak ya. Kalau false, dia akan mempredik ini gitu ya. Jadi ini kalau misalkan false ya, misalkan ini, nah dia akan mempredik dia tidak suka cool gitu ya, dia nggak suka yang dingin gitu ya. Terus kalau misalkan true, suka soda gimana? Kita cek lagi gitu ya. Kita cek lagi pakai ini yang lain ya, pakai kriteria yang lain ya. Apakah umurnya sekarang ya? Umurnya lebih kecil dari 12,5 gitu. Kalau iya, maka kenapa gitu ya. Kalau iya berarti kalau lebih kecil dari 12,5 berarti no gitu ya. Kalau lebih besar dari 12,5 berarti true gitu. Nah, ini ada terminologi yang masing-masing ya. Yang paling atas namanya root ya, atau akarnya. Ya, kita udah pernah belajar ini di modul algoritma ya. Jadi yang paling atas itu root namanya. Terus yang di tengah-tengah namanya internal node ya, atau namanya branch. Biasanya internal node ini dia itu di refer oleh suatu node lagi ya, di atasnya parentnya, dan dia juga nge-refer ke bawahnya gitu ya. Nah, yang paling bawah itu namanya adalah leaf atau namanya daun. Ya, jadi ini akar, ini daunnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada tiga macam ya, ada tiga
problem ya yang kita mau selesaikan di decision tree ini. Ya, jadi yang pertama ada namanya splitting atau memecah gitu ya. Nah, jadi tree algorithm itu memecah dataset berdasarkan fitur yang paling bagus untuk dipecah terlebih dahulu gitu. Ya, jadi di sini yang paling bagus untuk mecah dulu itu soda gitu ya. Karena kalau sodanya false dia langsung bisa dipredik kalau ini ya no gitu. Jadi ini artinya homogen ya atau pure gitu. Jadi impurity itu kita mau menghitung seberapa pure sih gitu ya. Jadi value yang paling jelek itu adalah setengah yang sangat-sangat campur ya. Ya misalkan 10 data ya. 5-nya itu yes, 5-nya lagi no. Nah, itu paling buruk ya. Paling tidak pure atau tidak murni. Sama-sama kecampur gitu. Nah, terus kita juga satu masalah lagi, stopping criterion ya. Kriterianya apa? Mau leaf-nya itu pure atau mau gimana nanti ya? Karena kalau misalkan kita mau pecah terus sampai leaf-nya pure, nanti ada problem teman-teman ya, problem overfitting. Nanti kita akan lihat itu. Ya, terus nanti juga ada namanya pruning ya. Di beberapa kasus tree itu diprune atau dipotong gitu ya, kayak pemotongan pohon gitu, pemotongan dahan pohon ya, untuk stop growing ya. Karena semakin gede pohonnya, semakin kompleks ya, kecenderungan untuk overfitting itu semakin gede. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kita lanjut ke decision tree algoritma ya. Algoritma decision tree karena nggak cuma satu teman-temannya, ada beberapa. Yang pertama ada ID3 atau iterative dichotomizer 3 ya. Terus ada lagi CART atau classification and regression trees. Nah, bedanya apa? Bedanya itu cuman algoritmanya aja, algoritma impurity itu ya. Kita mau menghitung impurity itu pakai algoritma apa? Ya, jadi kalau ID3 kita pakai namanya information gain atau entropy. Kalau CART kita pakainya yang Gini ya, Gini impurity. Jadi kita untuk sekarang ya, untuk pengajaran ini kita pakai yang Gini impurity ya. Alasannya apa? Karena lebih umum ya sebenarnya pakai Gini ini. Oke, nanti kita akan lihat next-nya kenapa kita pakai Gini gitu. Kelebihan kekurangannya apa. Nah, kalau Gini itu hitungannya gini teman-teman ya. Jadi semakin kecil Gini value, semakin bagus splitnya gitu. Kebalikannya ya, kalau entropi itu semakin tinggi nilai entropinya, semakin bagus splittingnya gitu. Ya, jadi semakin kecil Gini, kalau Gini-nya 0, berarti dia itu pure. Ya. Pure itu berarti ya dia itu benar-benar murni gitu ya, secara data itu murni, secara label itu murni. Contohnya kayak gini ya, kayak soda nih. Soda kalau false itu kan berarti ini ya, kan ini no nih, ya kan? Terus ini. Nah, kita lihat labelnya. Labelnya tuh no semua, teman-teman ya. So, ini tuh Gini-nya, impurity-nya tuh 0. Berarti itu udah murni. Jadi ini udah murni datanya. Kita nggak perlu split lagi. Gitu. Nah, sedangkan kalau true, ya kalau kita lihat di sini true, ya. Terus di sini true. Nah, kalau di sini itu ada satu no di sini, teman-teman. Terus ini yes, yes, yes semua. Berarti ini tidak pure, ya. Ada campuran nih, campuran no sama yes. Nah, kecuali kalau kita kasih ini kriteria H kurang dari 12,5. Nah, kalau yang H kurang dari 12,5, ya berarti kan cuma ini doang nih. Nah, berarti kalau satu data doang berarti ya pasti dia pure dong ya. Berarti langsung bikin satu leaf di sini dan nggak usah dipecah lagi karena udah pure. Terus berikutnya kalau false berarti yang ini kan. Nah, ini ternyata juga pure teman-teman ya. Semuanya yes. Gini pretty 0. Berarti ya udah gitu, nggak usah dipecah lagi. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Ya, cara menghitung Gini ratio gitu. Gini impurity maksudnya ya. Oke, kalau entropi gue nggak jelaskan ya, karena gue belum belajar ya. Tapi ya kurang lebih gitu. Kurang lebih mirip-mirip seperti Gini lah. Goalnya ya. Nah, terus secara performance nih, kita bandingin ya ID3 sama CART. Ya, ID3 tuh bagus untuk small dataset dengan categorical feature. Ya, tapi bisa computational expensive karena pakai exhaustive search. Ya. Dan ini sensitif ke noise dan bisa overfit. Nah, kalau CART itu lebih versatile, makanya kita pakai yang ini, lebih umum lah ya. Dan bisa menghandle dua-duanya, bisa classification, bisa regression.
Nah, kalau pakai Gini Impurity, dia itu bisa lebih fleksibel dan reliable ya across different type of data. Jadi data apapun dia bisa gitu. Dan card secara computational lebih efisien daripada ID3 gitu. Especially untuk dataset yang lebih gede ya. Dan ada pruningnya juga gitu. Ada banyak lah keunggulannya card gitu ya. Nah, secara ini advantage-nya ya, ID3 itu lebih gampang untuk dimengerti ya dan diimplement. Tapi dia nggak bisa menghandle continuous data, bisa overfit, dan sensitive to noise. Kalau card lebih versatile dan lain sebagainya ya, lebih stable, lebih robust. Ya untuk pemula gue saranin card sih, tapi kalau misalkan mau yang indie sedikit, mau yang agak skena sedikit, ya udah pakai ID3, it's okay. Ya, jadi disadvantage-nya ya, tapi lihat-lihat juga ya, secara performance lebih bagus mana gitu. Nah, disadvantage-nya card tuh lebih kompleks sih memang ya. Dan pruning juga bisa meningkatkan computational complexity. Nanti kita akan lihat pruning itu apa dan lain sebagainya ya. So, kita balik ke basic dulu ya. Ini cara-caranya ya, cara-caranya gimana? Oke, jadi awalnya kita menghitung impurity untuk setiap kategori ya, di setiap fitur. Nah, jadi untuk pada awalnya kan kita mau membuat tree nih teman-teman ya, kita mau buat pohon. Nah, buat pohon itu kita harus ada root-nya ya. Root-nya ini kan sebuah fitur ya, sebuah fitur. Nah, kita bingung ini fitur apa ya? Mau love popcorn, mau love soda, atau mau each ya. Makanya kita pilih yang paling baik. Caranya gimana? Ya, caranya dengan cari-cari ya, dengan menghitung Gini impurity-nya gitu. Jadi pertama ya, misalkan kita mau nebak popcorn nih ya, popcorn ada true ada false di sini. Ya dia kan cuma 2 kategori ya, ada true ada false. Nah kita lihat true di sini ya. Ternyata yang yes, ini sorry ini agak blur karena memang gue screenshot videonya StatQuest ya di sini. Oh ya, ini video YouTube-nya ya teman-teman ya. Gue dari StatQuest, ini video YouTube-nya, kalian bisa cek nanti di deskripsi di bawah ya. Oke, back to the topic ya. Jadi awalnya kita pisah dulu terus sama false, terus kita lihat oh ternyata di sini yang yes ada 1, ini labelnya ya, terus no-nya 3, berarti nggak impure dong ya. Terus kita hitung impurity-nya berapa, terus kita dapat 0,375. Nah dapat dari mana? Dapat dari ini, misalkan kita yang false sekarang ya, yes-nya 2, no-nya 1. Nah tadi kan rumusnya 1 dikurangin ini kan ya, untuk setiap kategori nanti kita hitung probability-nya ya, terus dikuadratin. Oke, jadi gini sekarang ya. Tadi kan 1 di minus untuk setiap kategori ya. Misalkan nih yes. Ya, untuk yes. Berarti probability ini untuk mendapat yes berarti ada 2/3. Ya kan, 2/3. Terus dikuadratin. Nah, ini tadi kan sum ya. Nah, terus ditambah 1/3 dikuadratin. Ya udah dapat berapa gitu. Dapatnya 0,444. Kalau yang tadi yang di sini berarti 1 dikurangin berarti apa? 1/4 kuadrat ya, ditambahkan 3/4 kuadrat ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, tapi gimana kalau ini multi kategori ya, bukan binary. Misalkan A, B, C. Ya udah kita tambahin term lagi di sini nanti ya, berapa per berapa dikuadratin gitu ya. Intinya kita mau menghitung Gini impurity untuk setiap cabang ya yang dihasilkan dari kita memilih popcorn gitu. Nah, terus kita hitung semua, nggak cuma popcorn ya, kita hitung semua. Oh sorry, itu nanti dulu ya, nanti dulu. Ini skopnya masih di popcorn. Nah, sekarang kita mau menghitung total impurity dari popcorn ya. Karena yang di sini ya itu cuma popcorn dan true gitu ya. Popcorn yang true sama dengan true gitu ya. Terus ini popcorn yang sama dengan false. Nah, kita nggak bisa mendapatkan semua popcorn ini berapa gitu. Kita cuma tahu popcorn yang true sekian, popcorn yang false sekian gitu. Nah, gimana cara kita menggabunginnya? Dengan cara kita menghitung ini total impurity of the first feature ya. Oke, jadi yang pertama ya, ini ya, weighted average of Gini impurity of the leaf gitu. Nah, jadi kita lihat di sini ada 4 data ya.
Totalnya ada berapa? Totalnya ada 7. Ya, jadi weighted average-nya, jadi ini 4/7 dikalikan ini. Ditambah ini 3/7 kalikan ini. Dapatlah 0,405. Ya, jadi ini Gini purity untuk popcorn. Ya. Jadi dengan kita memilih popcorn, apa ya, purity-nya itu atau tingkat kemurniannya itu 0,405. Jadi ini lumayan cukup gede sih ya sebenarnya. Nah, terus ini kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Terus selanjutnya nomor 3, kita mau ambil lowest impurity. Ya, kita menghitung semuanya, mau popcorn, mau soda, mau edge. Kita hitung semuanya, ya. Terus yang paling kecil, ya, misalkan kita lihat ya, popcorn, soda, sama edge. Tadi popcorn kan 0,405 nih di sini, ya kan? 0,405. Edge 0,343, soda 0,214. Nah, yang paling pure itu soda, teman-teman, ya. Have the lowest impurity. Nah, kira-kira kenapa bisa pure? Ya, karena kalau kalian lihat di sini itu ini langsung 0, teman-teman ya. Ini langsung 0 dan ini 3. Ya, ini langsung pure nih di sini. Kenapa pure? Karena di sini nggak ada yang yes, cuma no doang. Ini udah pure gitu ya. Makanya tadi di awal-awal ya, di awal-awal ini udah jadi leaf-nya gitu. Ya. Oke. Terus kalau kalian lihat di sini edge. Nah, edge ini kan ada yang yes 0 juga ya. Tapi kenapa bisa lebih gede? Karena ini kalau kalian lihat, ini tuh lebih tidak pure daripada 31, teman-teman ya. Karena ini mendekati 50-50 nih, 3 sama 2. Beda halnya sama ini. Ya. Ini ketimpangannya tuh lebih gede, ya. Ini ketimpangannya lebih kecil, lebih rata, lebih bercampur gitu. Kok ini lebih menang yes-nya gitu. That's why ini lebih, dalam tanda kutip, lebih pure lah ya. Gitu, meskipun nggak perfect. Nah, setelah itu, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau kategori kan gampang ya ngitungnya. Tinggal true atau false. Gimana kalau bentuknya angka kayak age? Ya, tadi kan age itu angka ya bentuknya ya. Nah, gimana kalau bentuknya angka? Nah, kita bisa pakai ini ya. Jadi untuk setiap angka nanti kita urutin. Ya, kita urutin terus kita ambil titik tengahnya nih untuk setiap 2 bilangan. Gitu. Kita ambil titik tengahnya ya. Terus kita coba bikin sebuah tree ya. Jadi apakah edge-nya 9,5 ya, dia bikin true, dia bikin false di sini. Ya, kalau true berarti kita hitung Gini-nya berapa. Ya. Di sini kalau true kurang dari 9,5 berarti cuma 1. Berarti Gini-nya 0. Ya. Nah, sedangkan kalau false ada berapa? Ya. Kalau false ada banyak nih ya Gini purity-nya. No-nya 3, yes-nya 3. Ya, jadi sama-sama 3 gitu, sangat jelek. Berarti Gini-nya mungkin setengah gitu ya. Gitu, teman-teman. Ya, jadi worst case scenario Gini itu setengah. Jadi misalkan gini ya, 1 minus tadi kan berapa? 3/6 ya. Ngebaca setengah ya, setengah kuadrat ditambah setengah kuadrat. Nah, 1 kurangin 1/4 tambah 1/4 berapa? Setengah ya. Berarti worst case-nya tuh setengah. Best case-nya 0 gitu. Nah, kita lihat di sini ya, ini kan masih Gini-nya kalau kurang dari 9,5 dan lebih besar sama dengan 9,5 kan. Nah, kita perlu hitung lagi tadi kayak tadi ya. Perlu hitung totalnya dapat berapa. Nah, kalau kita misalnya 9,5, kita dapatnya sekian. Ya. Nah, terus kalau 15 dapatnya sekian, kalau 44 dapatnya sekian. Nah, kita ambil yang paling kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan seri kayak gini ya udah bebas mau pilih yang mana gitu. Ya. Oke, jadi tuh untuk yang numerical ya, cara menghitung Gini-nya. Nah, setelah kita ambil soda ya, yang paling kecil kan soda. Nah, kita repeat terus nih sampai akhirnya node-nya itu pure ya, atau leaf, atau jadi leaf. Contoh kayak gini, Gini-nya udah 0, itu udah jadi leaf. Udah jadi daun, udah nggak usah pecah-mecah lagi gitu. Atau nanti bertemu threshold tertentu gitu ya. Nanti kita lihat thresholdnya maksudnya gimana. Ya, jadi kita ulang terus sampai Gini-nya benar-benar 0. Ya.
Untuk defaultnya gitu ya, kalau misalkan nggak ada certain threshold. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya decision tree itu adalah model yang selalu perfect, teman-teman ya. Selalu bisa menghasilkan perfect, ya. Jadi benar-benar bisa 100% akurasinya, atau precision to recall F1 score-nya semuanya bisa bagus, perfect banget, AUC-nya bisa 1, pas gitu ya. Nah, tapi ingat, itu untuk training data ya. Jadi sangat bisa overfit, teman-teman ya. Sangat-sangat bisa overfit kalau decision tree, makanya harus hati-hati ya. Oke. Jadi makanya certain threshold harus ada supaya nggak overfit, teman-teman. Nah, apa aja sih ya hal-hal yang harus kita batasin gitu ya? Karena kalau kita mecah terus sampai kayak gini, sebenarnya jelek ya. Kenapa? Karena di sini oke lah kalau 3 doang, oke, kelihatan bagus kan. Gimana kalau misalkan 100 kolom gitu, 100 fitur. Tree-nya ada berapa gitu ya? Bayangin kalau misalkan eh apa ya? Misalkan kita mecah nih, kita mecah suatu leaf. Oh gini deh, yang ini deh ya. Bayangin yang ini. Coba kita lihat kalau soda false itu berarti ada 3 ya. Berarti ini datanya ada 3 di sini. Ya, terus kalau tidak false yang tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 3 data. Sorry, di sini ada 1 data. Oh enggak, di sini 3 data, di sini 1 data. Nah, yang perlu kita khawatirin adalah leaf node ya, yang dimana datanya itu cuma 1 ya. Atau datanya itu sedikit banget ya dibandingkan semuanya. Nah, ini sangat overfit, teman-teman ya. Bayangin sebuah model ya untuk machine learning dengan data yang banyak. Ya, model ini tuh cuma mengarahkan ke satu data doang nih, gitu. Jadi ini nggak baca overfit ya, nggak baca kayak di buku itu ada sesuatu yang salah, tapi kita maksain untuk memfitting itu, gitu ya. Jadi ini overfit, terlalu berpatokan pada training data, gitu. Nah, makanya ada beberapa hyperparameter yang perlu kita tuning, teman-teman ya. Yang pertama adalah max depth ya, atau kedalaman maksimum. Nah, ini melimit ya number of split or level yang pohonnya bisa punya ya. Jadi oke, split pertama misalkan max depth-nya 1 doang ya. Berarti ya udah 1 doang, udah selesai, nggak boleh si split lagi. Nah, itu ya. Jadi ini kedalaman ke 0, kedalaman pertama, kedalaman kedua, dan seterusnya. Kita bisa stop dari itu ya. Yaitu threshold ini yang tadi gue bilang. Ya, kalau kita nggak setting apa-apa, by default ya memang dia akan mecah terus sampai Gini-nya 0. Ya. Jadi gitu, teman-teman. Berikutnya ada minimum sample split. Nah, ini minimum number of sample yang dibutuhkan untuk nge-split. Nah, contoh kayak tadi ini. Nah, kayak tadi ini, gitu. Nah, misalkan 1 ini kan nggak boleh. Jadi misalkan di sini ada 4 ya tadi ya, 4 data kan di sini. Nah, misalnya kita set minimal tuh 5 kalau kalian mau nge-split datanya. Ya udah, ini nggak jadi di-split sama dia. Karena di sini cuma ada 4. Ya, anggap aja udah jadi leaf ini ya. Jadi gitu. Jadi ya kita mengorbankan keperfekan itu ya. Oke, terus ada minimum sample leaf. Jadi jumlah minimum. Nah, ini jumlah minimum sampel yang dibutuhkan di leaf node. Ya, tadi ya, karena kalau leaf node-nya hanya 1, dia akan overfit. Terus max fitur ya. Angka fitur yang harus dikonsider kalau melihat best split ya. Jadi misalkan kayak tadi. Nah, ini untungnya cuman ada 2 fitur, teman-teman, yang kita pakai ya. Cuman soda sama edge. Nah, kalau kita bikin max fiturnya 1, berarti hanya soda doang yang boleh. Ya, hanya 1 doang yang dipecah gitu. Oke. Nah, kalau by default itu dia nggak ada max-nya ya, tapi kalau kita pakai auto, dia akan menggunakan square root dari fiturnya. Misalkan fiturnya ada 100, berarti dia akan menggunakan 10 ya max fiturnya. Nah, ini by default-nya tuh none ya. Dia menggunakan semua fitur. Terus max leaf node, maximum number of leaf node di dalam tree. Ya, ini masuk akal juga kan. Terus minimum impurity decrease. Nah, ini kalau misalkan kita pecah data, itu kan pasti ada impurity yang diturunin kan. Jadi misalkan ini nih, ya kita pecah. Ini kan udah pasti pure ya. Terus ini kan belum pure.
Nah, ketika kita memecah ini, pastinya kita berekspektasi bahwa leaf yang di sini, Gini-nya itu pasti lebih kecil daripada parent-nya dong. Ya, karena kita ekspektasinya itu lebih murni kan. Kayak penyaringan gitu loh ya, kita expect-nya lebih murni daripada parent-nya. Nah, tapi nanti ada deltanya tuh ya. Ada namanya impurity gain atau impurity decrease ya. Jadi berapa sih penurunannya? Kalau misalkan nggak bagus-bagus amat, kalau pecahin ya nggak usah pecah gitu. Nah, itu namanya minimum impurity decrease. Oke, jadi itu teman-teman ya untuk decision tree yang basic sebenarnya teman-teman untuk classification. Di sini gua nggak ada study case ya. Mungkin di YouTube karena udah banyak sebenarnya kalian bisa follow. Tapi yang gue mau tekankan di sini tuh modelnya sebenarnya ya. Kayak gimana cara kerjanya sih itu. Nah, kalau kalian di sini decision tree itu dia nggak ada ngomongin tentang linear atau non linear ya. Bayangin gini, ini tuh nggak ada ngomongin linear atau non linear. Itu ngomongin kalau oke, kalau decision ini akan ngapain. Decision ini akan ngapain gitu. Udah gitu doang ya. Nggak ada kayak weight dikalikan apa ya, gradient kalikan apa itu nggak ada. Ya, jadi kalau data non-linear, ini sebenarnya bagus ya, decision tree ini. Dan bagusnya juga, dia itu bisa melihat explainability-nya. Dia bisa dijelaskan kenapa sih model ini mengeluarkan prediksi kayak gini gitu. Ya, jadi gitu teman-teman. Oke, terus kita next akan bahas regression tree. Ya, jadi ini bentuk decision tree juga. Tapi goalnya itu bukan menghitung ya, goalnya itu bukan menebak kategori yes atau no di sini ya. Jadi di leaf-nya itu ya, ini bukan bentuknya yes atau no, tapi bentuknya adalah sebuah angka ya. Kita langsung nebak gitu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalnya ada drug dosage ya. Ini gue ambil dari Statcast juga. Ini video yang berbeda teman-teman ya. Please nonton ini karena gue berutang budi ya sama Statcast ini. Oke. Regression tree di sini ya, kita lihat datanya. Ada drug dosage. Jadi semakin gede dosisnya atau semakin kecil, dia itu nggak efektif teman-teman. Ya, tapi kok pas di sini dia itu efektif. Terus kalau ada di sini dia itu lumayan efektif lah tengah-tengah ya. Nah, ini contoh regression tree ya. Misalkan dosisnya kurang dari 14,5, berarti di sini ya. Nah, hitungannya ini 4,2% efektif. Dapat dari mana 4,2%? Dari rata-rata ini, kelompok ini gitu ya. Terus kalau lebih besar sama dengan 29 ya. Berarti di sini ya, lebih besar sama dengan 29. Nah, ini 2,5% efektif. Dapat dari mana? Dapat dari rata-rata ini semua. Sorry, ini termasuk ya. Ini termasuk ya tadi. Gitu. Dapat dari ini semua. Terus ditanya lagi, dosisnya lebih besar sama dengan 23,5 atau enggak ya? Ininya ya, batasnya 23,5 ya. Dilihat, oh ternyata kalau iya, 52,8 dapat dari mana? Dapat dari rata-rata dari kumpulan ini gitu. Ya, di 52 ya. Sedangkan kalau kurang berarti sisa yang ini ya. Yang ini berarti 100%. Karena rata-rata dari ini semuanya 100. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau regression itu nggak mungkin perfect ya, nggak mungkin perfect karena pasti ada rata-ratanya gitu. Tapi kalau classification bisa aja perfect ya. Cara menghitungnya gimana? Nah, problem utamanya itu sebenarnya mirip seperti numerical feature ya, yang tadi ada di sini ya. Nah, seperti ini. Kita bingung, kita mau split di mana? Nah, itu adalah $1 million question-nya ya. Kita mau split di mana gitu. Jadi kita mau coba brute force nih ya teman-teman. Misalkan, oke, gue mau yang kurang dari 3 dulu nih ya, karena kita mau sisain 1 di sini. Yang lainnya the rest of it ya udah gitu. Nah, kalau seperti ini, makanya di sini average-nya 0 ya kan? Kalau true, ini 0 di sini. Terus kalau enggak, kita hitung rata-ratanya. 38,8 di sini. Terus kita lihat impurity-nya ya, tapi kita di sini nggak pakai Gini impurity ya, karena di situ categorical. Nah, kita di sini pakainya apa? Kalau value ya, kalau continuous data atau numerical data kita pakainya ya MSE ya atau mean square error. Jadi kita bandingin ini ke garis average-nya ya, dia itu seberapa jauh. Nah, kita hitung semuanya ya, terus kita dapat suatu value lah ya, misalkan suatu value.
Nah, terus kita calculate semua nih. Jadi dosage-nya tadi yang 3 itu tinggi ya. Yang 3 itu pasti tinggi dong. Karena ininya tuh gede banget ya kan. Apalagi ini di square gitu, MSE. Nah, jadi ini gede banget. Terus kita plot nih sampai 40. Ya, sampai semuanya deh. Sampai ini sisa 1 gitu ya. Nah, kita plot semuanya. Ternyata paling bagus adalah 14,5. Ya udah kita pakai 14,5 untuk ini. Ya, sebenarnya simple ya. Jadi yang paling atas 14,5 ya. Nah, terus sama ya rekursif lagi sampai bawah terus sampai akhirnya eh menemukan yang diinginkan gitu. Ya. Jadi berikutnya dicari lagi nih yang paling bagus gimana? Pakai metode yang sama kayak step-step tadi gitu. Nah, kalau kalian lihat ternyata di sini itu decision tree untuk setiap decision node-nya ya, setiap decision node-nya itu nggak harus beda-beda. Buktinya ini sama nih, dosage ya. Jangan terpaku ke hal itu ya, jangan terpaku ke ini harus sama fiturnya. Bisa aja beda gitu. Nah, tapi kita lihat nih di sini ya, ini cuma satu ya. Apa artinya? Ya overfit gitu ya. Makanya kita eh perlu ada namanya tadi ya. Minimum nodes to split itu 7. Jadi minimum sample split ini ya. Kita kasih 7. Nah, berarti kalau misalkan kurang dari 7, jangan di split ya. Jadi contohnya oke, nggak ada contohnya ya. Oh, oke, contohnya ini ya. Jadi yang di sini, ini kan di titik, sorry, di titik ini sebenarnya ini udah ada 6 ya teman-teman ya. Udah ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah bukan 7 nih. Jadi di sini udah nggak boleh dipecah lagi sebenarnya. Ya. Coba kita lihat di sini, sekarang udah jadi satu grup teman-teman. Ya. Udah jadi satu grup. Gitu. Jadi kita tinggal kalkulasi aja. Ini MSE-nya berapa gitu. Ya. Terus kita bikin lagi untuk yang kanan dan seterusnya ya. Tetap pakai rule yang sama ya. Tetap pakai minimum sampelnya 7 data. Terus kita lihat nih ternyata bagus juga nih ya pembagiannya ya. Karena ini per cluster di sini, ini per cluster di sini, ini per cluster di sini dan ini per cluster di sini. Gitu. Ya udah ini berarti final tree-nya, regression tree. Nah, jadi itu teman-teman ya untuk regression tree. Nah, ini kita ngomongin cuma satu fitur aja ya teman-teman ya. Jadi satu fitur ya. Belum lagi kalau ada fitur-fitur lainnya gitu. Nanti kalkulasi lagi gitu ya. Nah, mungkin nanti akan lebih gampang kalau perhitungannya eh hmm, ya mungkin nanti ada perbedaan sedikit lah ya. Kalau misalkan ini datanya itu categorical, bukan apa ini fitur ya maksudnya fiturnya categorical. Tapi labelnya tetap numerical, tapi fiturnya mungkin categorical tuh mungkin agak berbeda lagi hitungannya, tapi gue nggak includein di sini. Ya ini bahan explore kalian ya. Oke, terus kita lanjut ke pruning ya, gimana cara mencegah supaya overfit, mencegah supaya tidak overfit ya. Nah, ini contoh overfit nih, teman-teman. Jadi yang kuning, anggap aja yang kuning ini training data, ya. Yang merah adalah tes datanya yang belum pernah dilihat sama modelnya gitu. Nah, kita lihat di sini, ya, yang AC 100% efektif. Ternyata dia cuma segini, teman-teman, datanya. Ya. Ini kan gede dong MSE-nya, ya kan. BTW ini gue juga ada di StatQuest ya, teman-teman ya. Video yang lain lagi. Ya, dia udah banyak sekali videonya. One of the best lah ya untuk terkait decision tree. Nah, lanjut. Eh, kita maunya kan kayak gini, ya. Kita maunya ini dihilangin, ya. Kita maunya ini jadi satu nih, ya. Sorry, si ini dan ini jadi satu aja. Supaya apa? Supaya average-nya nanti di sini, teman-teman. Supaya mendekati si test set-nya, ya. Kalau kita gabungin, ya, average-nya kan di sini. Jadi MSE-nya lebih rendah gitu. Nah, tapi gimana caranya? Caranya adalah dengan menghilangkan dua ini kan. Kita gabung ke atas. Ini namanya pruning ya. Pruning itu kayak sesuatu yang leaf-nya udah ada tapi dipotong ya.
Beda halnya dengan mencegah. Kalau mencegah tadi pakai hyperparameter mencegahnya, ya. Jadi pruning itu kayak udah kejadian, terus kita mau potong dahannya gitu ya, potong batangnya gitu. Jadi kayak gini. Ya, jadi ini sekarang cuma satu kategori rata-ratanya di sini. Kita lihat ini jauh lebih bagus ya MSA-nya dibandingkan ini. Ya, ingat MSA itu dia jauh lebih penalized distance yang lebih gede, ya. Gitu. Nah, terus setelah itu ya kita coba lagi, ya kita coba lagi pruning ini, ya. Terus kita coba lagi pruning ini dan seterusnya. Terus kita dapat ada 4 pohon ya. Yang pertama, ya, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ya, ini pada saat training teman-teman ya. Karena kita belum tahu tes datanya kan. Ini hanya skenario aja gitu. Tapi kita nggak tahu tes datanya nanti gimana. Mau split, mau ini atau mau apa? Mau seperti ini atau mau gimana. Makanya kita mencoba semua skenario pruning ya. Jadi ini final tree-nya. Kita bikin semua possible tree. Nah, pertanyaannya gimana cara memilih tree mana yang dipakai gitu ya. Kalau ini nggak, ya ini agak aneh sih sebenarnya teman-teman ya. Ini bukan decision tree, ini langsung nebak gitu ya. Nah, makanya kita di sini pakai namanya cost complexity pruning ya. Kita lihat maksudnya apa? Cara kerjanya cost complexity pruning. Nah, jadi kita mau menghitung total sum squared residual ya, atau total MSE-nya gitu. Kita mau menghitung total MSE ini dan ini. Ya, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya sama kayak kita bikin tree-nya ya. Ini kan ada MSE-nya masing-masing nih tadi. Kita tinggal jumlahin aja semuanya gitu. Kita tinggal jumlahin semuanya, terus dapat angka-angkanya. Ya, ini contohnya nih. Ya, kita jumlahin semua, terus dapat angkanya kan. Nah, tapi semakin ke belakang, kalau kalian lihat, ini semakin gede ya. Ya pastilah ya, semakin ke belakang semakin gede, karena semakin tidak pure ya. Karena ini trading data kita ngomongnya, bukan testing data. Jadi wajar lah ya, semakin belakang itu semakin gede. Nah, ini sama kayak linear regression ya. Ada namanya lambda atau alat untuk ini ya, membalance ya antara oke, gue mau MSE-nya rendahin sama kalau di apa namanya recolocation kan tetanya nggak boleh gede-gede ya. Nah, kalau ini apa yang nggak boleh gede? Yang nggak boleh gede adalah jumlah pohonnya ya, atau jumlah leaf-nya. Ya, jumlah leaf-nya ini nggak boleh terlalu gede. Gimana cara membalance-nya? Ya, pakai yang namanya ini ya, namanya alpha, bukan lambda di sini ya, bilangnya alpha di sini. Nah, terus T itu adalah terminal node-nya atau leaf node-nya gitu. Jadi instead of cuman SSR atau sum of squared error, kita tambahin juga dengan alpha kalikan T ya. Alpha ini kayak ini ya, kayak lambda di linear regression dengan regularization. Gitu. Ini juga hyperparameter, teman-teman. Ya. Nyarinya juga sama, pakai cross validation. Ya, nyarinya juga pakai cross validation. Demikian juga yang ini ya, teman-teman ya. Sorry, gue bolak-balik. Sama halnya dengan ini ya. Semuanya pakai cross validation ya. Gitu. Oke. Pakai grid search CV ya, kalau di scikit-learn. Nah, sekarang kita coba asumsi bahwa alfanya gue mau 10.000 nih. Jadi kalau kalian lihat 10.000 ya, dia MSE-nya 35.000 di sini. Ya. Jadi 5494 ditambahkan 10.000 kalikan 3 karena di sini leaf-nya ada 3 gitu ya. Dia dapat sekian. Kita hitung semuanya, terus kita dapat ya. Kita dapat yang paling kecil. Nah, kalau kalian lihat di sini yang paling kecil apa? Yang paling kecil adalah ini. Ya. Gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman, kalau alfanya terlalu gede ya. Karena kalau alfanya terlalu gede berarti kita bilang, oke, gue mau lebih condong ke tree-nya jangan gede-gede dibandingkan gue mau ngecilin SSR-nya. Makanya kalau ini semakin gede, ya berarti ini semakin dipilih ya. Gitu. Ini semakin rendah, teman-teman.
ya, karena T-nya itu rendah kan kalau ini cuma satu gitu. Nah, makanya kita perlu memilih alpha yang seimbang, ya, dengan cara pakai cross validation tadi. Oke, jadi itu untuk pruning teman-teman ya. Kita lanjut ke consideration-nya ya. Pros and cons-nya apa decision tree? Jadi yang pertama, decision tree itu lebih mudah untuk dipahamin ya dan dimengerti. Dan dia bisa dua-duanya, bisa numerical, bisa categorical data. Meskipun numerical agak ribet ya, tapi dia bisa dua-duanya gitu. Ya, ini ya maksudnya ini yang card ya, bukan yang ID3 ya. Terus dia nggak perlu fitur scaling ya. Buat apa fitur scaling? Bodoh amat gitu. Karena ini by pemisahan-pemisahan ya. Terus kekurangannya dia tuh tend to overfit the training data ya, udah pasti. Kelemahannya decision tree itu overfitting ya. Kemudian decision tree overfitting, apalagi kalau cuma satu sampel ya untuk setiap node-nya. Nah, terus juga nggak stable dia ya, tidak stabil. Karena perbedaan sedikit di data bisa mengubah large change in the structure of the tree. Ya, bayangin aja kalau misalkan data-data yang di awal-awal ya, contohnya misalkan data-data yang yang di sini di awal-awal, misalkan ada 10 lah ya, depth-nya ada 10. Bayangin kalau di awal-awal ini ada perbedaan sedikit datanya, terus mengubah statistik ya, mengubah statistical ya, karena sensitif ya, mengubah statistical, akhirnya anak-anaknya berubah semua gitu. Nah, itu kekurangannya sih dari decision tree ya. Oke. Terus ada bias toward fitur yang dengan level lebih banyak. Nah, decision tree itu lebih suka fitur yang lebih banyak levelnya, ada biasnya. Ya, categorical variable dengan banyak kategori. Nah, kenapa? Gini teman-teman ya. Sebenarnya decision tree itu dia punya semacam weighting ya. Kalau di linear regression kan ada weight-nya untuk setiap fitur. Semakin gede weight-nya, semakin penting fiturnya. Sama kayak decision tree ya, tapi mirip lah ya, bukan sama persis. Decision tree itu weight-nya tuh lebih besar kalau dia tuh di atas-atas ini ya. Berarti fitur sorda itu jauh lebih penting dibandingkan fitur edge. Iya kan? Kenapa lebih penting? Karena ini lebih pure ya kalau dipecah. Jadi ini tuh weight-nya tuh cenderung tuh lebih gede ya. Karena ini paling root-nya ya. Gitu. Nah, kenapa decision tree itu cenderung suka dengan fitur-fitur yang kategorinya banyak ya. Kalau kategorinya banyak, maka dia akan cenderung lebih pure gitu teman-teman. Kenapa? Karena bayangin misalkan eh lost popcorn deh ya. Lost popcorn itu misalkan fiturnya ada banyak. Ada suka banget ya, suka banget. Eh apa ya? Misalkan suka sih tapi nggak nyari gitu ya. Suka tapi nggak nyari gitu. Nah, ini kan termasuk kategori beda nih. Suka tapi nggak nyari. Terus suka doang. Kalau dikasih oke, suka doang. Terus ini B aja gitu ya. Biasa aja. Terus ini tidak terlalu suka gitu ya. Tidak terlalu suka. Ini benci lah ya, bahwa ini benci. Ini tuh sekali-sekali oke lah, sekali-sekali oke. Nah, ini kan beda semua. Nah, bayangin kalau ini beda semua, ini pure dong, ya kan? Kalau gua mau suka banget, berarti ini pure cuma satu data. Ya, bayangin misalkan love popcorn di sini. Berarti nanti tree-nya ya, tree itu nggak selalu dua ya teman-teman ya, karena ini ya kebetulan binary, jadi dua. Jadi kalau ada 7, jadi dia ada 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang ini suka banget. Ini suka tapi nggak nyari. Ya. Yang ini apa nih ya tadi ya? Suka doang. Ya. Ini biasa aja normal. Ya, ini nggak terlalu suka. Ya. Ini sekali-sekali nggak apa-apa. Ini benci. Nah, ini punya satu, ini punya satu, punya satu, punya satu, 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 satu. Jadi semuanya pure. Nah, makanya decision tree itu cenderung suka sama fitur-fitur yang banyak sekali kategorinya gini ya. Jadi cenderung lebih murni dibandingkan cuma dua. Kalau dua itu lebih banyak kemungkinan untuk kotor gitu ya. Oke, ini satu item doang.
lumayan ya. Oke. Kapan digunakan? Ya, saat classification problem. Dia itu bagus untuk klasifikasi problem sebenarnya. Ya, apalagi untuk sesuatu yang harus di-explain. Ya, misalkan fraud detection gitu. Misalkan di banking fraud detection. Misalkan legitimate yang legit ya, transaksi legit, tapi di blok karena dianggap fraud. Nah, nasabahnya pasti protes dong. Nah, kenapa dianggap fraud gitu? Nah, pihak bank harus bisa menjelaskan, oh karena ini gitu. Nah, ini bagus ya, supaya lebih enak lihatnya gitu. Terus real time decision making, ini sama kayak fraud detection tadi, karena secara inference dia tuh cepet banget teman-teman ya. Bayangin dia cuman pakai if ya, cuma pakai if ke sini, oh kok nggak ke sini, kok ke sini, sini doang. Lagian tree-nya pun pasti di prune ya, dan tree-nya udah pasti nggak terlalu gede secara depth-nya. Ya, secara inference pasti cepet banget. Ini mungkin salah satu yang paling cepat untuk inference ya dari semua machine learning model. Bandingin sama KNN ya. KNN kalau inference, aduh gila banget ya. Tapi kalau training bahkan nggak ada training ya kalau KNN ya. Trainingnya cuma nambah data doang, dia nggak mau kan apa-apa. Nah, tapi kalau decision tree, trainingnya tuh lumayan ribet teman-teman ya. Kenapa? Karena itu tadi ya, kita harus menghitung, apalagi yang numerical ya, kita harus mencoba setiap threshold ya, lebih kecil dari ini berapa Gini-nya gitu. Terus belum lagi kalau pruning tadi ya, udah jadi semua nih, terus perlu di pruning lagi, perlu cari alpha, perlu cari grid search dengan hyperparameter sebanyak itu. Nah, itu akan jadi trainingnya akan jadi lebih berat gitu. Nah, terus kapan pakai lagi? Ketika kita mau handling missing value. Jadi misalkan kita udah belajar missing value itu pakai imputation ya atau pakai rata-rata, tapi bisa juga ada beberapa model yang sophisticated ya. Dia itu missing value-nya itu pakai decision tree, teman-teman. Mengisinya, imputation-nya gitu. Terus ini yang bagus juga kalau nonlinear relationship ya, yang tidak linear, ini juga sangat bagus decision tree. Kapan tidak pakai ya? Ingat ketika large datasetnya gede banget ya, dengan fitur yang banyak banget juga ya. Ini bisa banget overfitting. Caranya gimana? Caranya pakai ensemble learning ya, yang akan kita jelaskan di 2 video lagi ya. Terus linear relationship nggak usah pakai decision tree kalau linear mah ya. Yang lebih simple aja pakai linear atau logistic regression ya. Ini untuk regression ya, ini untuk classification-nya. Terus kalau noisy data ya, banyak sekali data-data yang noisy ya, yang outlier ya, cenderung overfit ya. Pakai ensemble learning yang akan kita bahas di video-video selanjutnya gitu. Ya, ini intermezzo doang ya, ensemble learning itu. Kalau di decision tree itu maksudnya itu ensemble itu kita ada beberapa model sebenarnya, ada beberapa tree nanti. Jadi root-nya ada banyak. Terus kita voting gitu ya. Nah, itu namanya random forest ya, yang udah kita pernah coba ya di video tentang demo ya, demo scikit-learn itu kan kita sempat lihat ada random forest. Nah, itu ensemble learning yang versi decision tree gitu. Jadi tree itu kan pohon ya. Forest itu kan kumpulan dari beberapa pohon gitu. Jadi namanya random forest, namanya decision tree. Ya. So itu teman-teman ya untuk decision tree ya. Kita akan coba demo ya habis ini. Oke, mari kita mulai demonya ya, teman-teman ya. Pertama seperti biasa, import library ya. Kita ada NumPy, terus ada Matplotlib juga untuk visualisasi nanti ya. Ini juga untuk visualisasi decision tree-nya. Nah, pertama-tama kita coba restart dulu kernelnya supaya fresh. Oke, terus lanjut kita akan mendefine beberapa function ya. Pertama, kita akan ada function Gini impurity ya. Kita akan menghitung ini kita hapus dulu deh ya. Nah, kita akan menghitung Gini impurity-nya ya. Yang pertama ada NumPy ya, ada unique. Jadi kita akan lihat labelnya. Nanti label itu akan berupa antara yes atau no gitu ya. Karena di kasus ini kita mau classification ya. Kita mau classification bukan regression ya teman-teman. Nah, terus dia akan kasih tahu unique levelnya berapa. Terus untuk setiap label yang unique ya perhitungannya ada berapa. Ya, terus probability-nya ya berarti
perhitungan ini dibagi ke total keseluruhannya gitu. Terus di satu dikurangin total dari ini ya, probability-nya ditambah gitu. Nah, kita coba lihat ya. Eh ini gua run dulu ya. Terus kita lihat di sini. Misalkan gua ada 2 deh ya. Nah, 2 itu kan Gini impurity-nya paling buruk ya, setengah gitu. Nah, kita coba 50-50 lagi nih. Sama ya, setengah. Terus gimana kalau semuanya 0? Nah, Gini impurity-nya 0, yaitu bagus gitu. Kalau gini, nah seperti ini gitu ya. Nah, terus gue mau liatin lagi step dari stepnya gitu. Jadi misalkan seperti ini, dia akan return uh, ini berarti yang label yang unik ya ada berapa. Terus di sini totalnya ya yang 0 ada 3, yang 1 ada 1 di sini gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya ada 2 di sini? Nah, kalau ada 2 berarti ada 012, ini 311 ya. Karena yang 1 ada 1, yang 2 ada 1. Terus dia akan hitung probability-nya ya. Berarti ini 3 per total keseluruhannya ada 5. Ya, 3 per 5. Ini 1/5. Ini juga 1/5. Terus tinggal 1 kurangin 0,6. Kurangin 0,2. Ya. Sorry. Dikuadratin ya. Jadi probability-nya dikuadratin. Jadi 1 kurangin 0,6 kuadrat. Kurangin 0,2 kuadrat. Kurangin 0,2 kuadrat. Jadinya 0,56 seperti ini. Ya, kurang lebih kayak gini. Function yang ada di sini gitu ya. So, ini kita hapus biar lebih simple ya. Nah, sekarang ini kita akan mendemonstrasikan di sini X-nya itu angka ya teman-teman ya. Kita nggak pakai yang label ya. Jadi nanti pemisahnya itu based on angka yang kayak gini nih, numeric feature ya. Kita nggak pakai yang ini, kita pakai numeric feature. Jadi kita lihat base split-nya ya. Terus kita sort index-nya ya. Nah, kenapa di sort? Karena ini harus di sort dulu ya teman-teman ya, supaya kita bisa enak lihatnya nanti ya, di tengah-tengah seperti ini. Nah, terus kita hitung tengah-tengahnya ya. Kita hitung 9,5, 15, dan seterusnya ini di sini. Ya, nah di threshold ini ya. Kita hitung tengah-tengahnya. Terus left label, ini berarti semuanya ya. Sorry. Ini berarti semua yang ada sebelum ini. Right label berarti semua yang ada setelah threshold gitu ya. Nah, sekarang best gini itu masih infinite. Jadi Gini ratio yang terbaik itu masih infinite ya. Jadi kita mau mencari Gini ratio yang paling rendah nanti ya. Gitu. Jadi makanya awalnya dibuat infinite dulu karena kita mau mencari yang paling rendah gitu ya. Oke, terus kita lihat Gini left ya. Yang kiri dari threshold itu ini kayaknya lebih better kalau kita giniin ya. Nah, ini ya. Sorry. Berarti nah, gini. Oke. Berarti Gini left itu sampai mana tadi? Nah, kita lihat impurity-nya berapa gitu ya. Terus yang right ya, kita lihat impurity-nya berapa, terus kita weighted. Ya, di sini kita weighted ya di tengah-tengah ini berapa gitu. Ya, jadi weighted Gini itu kayak gini teman-teman ya, kayak yang di kayak yang di sini nih ya. Ini kan Gini left ya, ini kan Gini right. Weighted-nya adalah kita kalikan dengan ini ya, total Gini impurity ini loh, gitu. Nah, makanya di sini ada panjang dari left label, panjang dari semuanya. Terus ini panjang dari right label, terus ini panjang dari semuanya, gitu. Nah, terus kita bandingin. Kalau misalkan ini kurang dari base Gini, maka ini kita mau ambil ya. Ini sama kayak kita mau ngambil suatu minimum lah ya dari sebuah array gitu. Tapi ini sekali in one go gitu ya. Nah, terus kita return semua threshold yang paling bagus berapa pemisahnya. Jadi Gini yang paling bagus berapa, value-nya paling kecil berarti ya. Terus left labelnya berapa, right labelnya berapa gitu. Ya. Terus terakhir decision tree, ini kita bikin modelnya. Ya, jadi di sini init itu constructor ya. Terus kita bisa kasih ini max step-nya berapa. Ya, ini hyperparameter yang paling sering dipakai ya sebenarnya. Jadi kedalaman maksimumnya berapa? Gak boleh sampai terlalu dalam, takutnya overfit gitu. Nah, gitu ya. Terus di sini kita ada dua internal variable di dalam decision tree. Yang pertama adalah hyperparameternya max depth. Berikutnya adalah tree-nya atau pohonnya ya.
Sekarang pohonnya belum ada nih, karena kita belum fit, gitu ya, kita belum training. Nah, nanti kalau kita training, ya, X sama Y-nya, kita akan nanti bikin build tree nih, teman-teman, ya. Nah, ini fun fact juga, kalau sebuah method di Python, ada ininya, ini berarti artinya private ya, tidak bisa diakses dari luar, gitu. Oke, nah sekarang ketika kita mau membangun sebuah pohon dari X sama Y-nya, nah kita lihat nih, kalau misalkan ini unik, ya, misalkan satu, intinya adalah ini very pure gitu ya. Tapi kita nggak menghitung Gini-nya karena terlalu lambat. Kita cuma lihat aja kalau yang unik itu cuma satu, ya. Ya udah berarti ini udah pasti pure. Ya, atau max step-nya itu udah mencapai. Nah, kita akan taruh labelnya apa gitu ya. Langsung taruh assign gitu, labelnya apa. Jadi leaf node ya, ini ya. Become leaf node. Gitu. Nah, kalau nggak, ngapain? Kalau nggak ya kita bikin ini ya, base split gitu. Kita bikin base split. Nah, misalkan di base split nggak ada yang paling bagus ya, misalnya sampai infinite. Tapi sih gue nggak tahu ya, harusnya sih pasti ada lah ya, pasti ada yang kurang dari infinite lah. Nah, kita juga bikin leaf node di sini ya, tapi ini kayaknya jarang tereksekusi gitu ya. Jadi yang paling sering ya misalkan sama dengan satu atau udah pure atau max step-nya udah mencapai gitu. Ini baru return. Terus gimana setelahnya? Setelahnya yang pohon kiri ya kita bikin ini ya, kita rekursif. Ya, ini sama kayak kita bikin tree data structure saat kita belajar di modul data structure dan algoritma ya. Nah, ini. Jadi ini build tree ya, dia bangun lagi dari threshold ya, dari yang left dari thresholdnya. Terus left labelnya apa? Terus stepnya kita tambahin, jangan lupa ya. Karena kita udah nambah satu level di bawahnya gitu. Nah, terus setelah build tree ya, kita return nih ya thresholdnya apa, terus left tree-nya yang mana, right tree-nya yang mana ya. Terus kalau mau mencari nanti tinggal left tree terus sampai akhirnya stopnya di mana? Stopnya kalau misalkan dia udah mengandung label ya di dalam tree-nya itu dia punya ini kan bentuknya dictionary ya, tree itu ya, dictionary antara threshold ya, ada left, ada right, ada label. Nah, dimana kalau node-nya tuh udah punya label ya, berarti dia tuh udah leave node ya, kita udah stop rekursifnya ya. Terus kita bisa memprediksi nih ya, kita memprediksi, kita akan predict sample ya, ini functionnya. Nah, nah ini kita rekursif lagi nih ya teman-teman ya. Nih, kalau sampelnya ternyata kurang dari threshold ya atau enggak, berarti dia ambilnya kiri gitu ya. Ambil yang left, yang sini tadi. Ya, kalau lebih dari threshold yang kanan. Nah, tapi kalau misalkan kita berada di node yang ada labelnya, nah karena ini dictionary ya, kalau dia punya label, ya udah kita return aja labelnya. Ya, kita return aja, langsung return prediksinya gitu loh. Gitu ya. Terus yang bawah ini function untuk ngeprint semua teman-teman ya. Jadi kita skip aja ya. Ini karena gue pakai ChatGPT juga. Jadi karena di sini kita nggak membahas tentang ngeprint pohonnya ya. Jadi ya udah sampai sini aja gitu ya. Yang penting kalian udah paham. Oke, kita run. Nah, terus kita lihat training dan testing ya. Ini kita udah nggak pakai lagi. Nah, training dan testing. Sekarang X-nya itu angka semua ya, kayak tadi yang gue bilang. Angka semua. Terus ini Y-nya. Ini adalah labelnya. Antara 0 atau 1 gitu. Nah, sekarang kita akan nge-train decision tree-nya gitu ya. Yang tadi pakai max step-nya 3 gitu. Jadi harus 3 kedalaman gitu ya. Nah, sekarang kita fit tree-nya, kita bikin tree-nya, terus kita prediksi di sini. Ya, pakai data yang sama ya. Ini kita nggak split datasetnya. Terus kita run. Nah, sekarang decision tree-nya kita lihat nih ya. Pertama, threshold-nya 16,5. Ya, jadi kalau ke kanan, ke kiri, labelnya udah langsung predik 0 aja gitu. Nah, kalau yang kanan, ya kita bikin tree lagi. Tree lagi di mana kalau threshold-nya 41, ya dia ke kiri. Nah, kalau kiri dia ternyata udah leaf node, kanan juga udah leaf node. Ya, kalau kita plot pohonnya, kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Di sini threshold-nya 16,5, ya. Ini
sorry. Ini gambarnya nggak lengkap nih, ya. Harusnya ini ke kiri itu ada 0, ya. Ya, AI masih belum bisa menggantikan manusia ya, guys. Ini harusnya kirinya 0, ya. Gitu. Terus ini udah benar, ini kiri 1 kanan 1. Nah, kita pakai scikit-learn ya, supaya bisa kelihatan lebih bagus image-nya. Nah, ini sama, pakai ini yang sama, ya. Pakai data yang sama persis. Terus di sini kita pakai sklearn.tree, kita import decision tree classifier. Ya, terus di sini juga ada plot tree untuk menggambar gitu. Jangan lupa pakai PLT juga, karena ini saling berkaitan ya. Scikit-learn, matplotlib, numpy, TensorFlow, semuanya berkaitan satu sama lain. Ya, kadang bingung juga, kok bisa berkaitan gitu. Gimana ini ya, gimana hubunginnya gitu. Nah, sekarang decision tree classifier, kriterianya apa? Oh, kita mau kayak gini ya. Ada lagi kita mau yang lain kalau mau pakai entropi ya, tapi di sini kita pakai gini aja karena kita pakai apa namanya card ya. Terus max stepnya 3 gitu. Terus classify. Ini CLF itu classifier ya, kita fit x, y-nya. Nah, sekarang kita nggak predik di sini, tapi kita mau menggambar pohonnya gimana ya. Kita lihat di sini. Nah, ini pohonnya. Jadi kalau H kurang dari sama dengan 16,5, dia akan ke sini. Ya. Nah, overall Gini dari dua-dua ini adalah 0,473. Jadi agak jelek ya sebenarnya. Terus sampelnya ada 13. Ya, value-nya ada, ini maksudnya gimana? 8,5. Nah, gua nggak paham ya, ini ada kelasnya nih apa maksudnya. Kelas ini harusnya ada di bawah sini ya, di leaf-nya gitu. Nah, terus di sini Gini-nya udah 0, udah apa namanya? Udah pure. Di sini ada 4 sampel yang ada di sini ya. Terus kalau ke kiri ini ternyata masih internal branch node ya. Terus kita lihat kalau S-nya kurang dari 41, dia ke sini. Ya, ini udah pure, ini juga udah pure. Ternyata nggak sampai maksimum depth-nya, kita udah stop ya karena udah pure di sini. Gitu. Ya, di sini kelasnya yes, di sini kelasnya no. Oh, value itu berarti yang 0 berapa, yang 1 berapa gitu kali ya di sini ya. Coba kalau gua tambahin 2 di sini, gua nakal nih. Aduh, nggak bisa ya. Oh, 90. List out of range. Misalkan ini 0, oh bisa. Nah, ini tambah satu tabel dong udah berubah banyak ya secara decision tree. Makanya ini kekurangannya teman-teman. Kekurangannya itu kayak nambah satu data doang yang kita awur datanya ya. Itu langsung berubah banyak gitu. Oke, coba 50,1. Nah, ini jadi 4 gitu ya. Kita cuma nambah satu gini doang gitu. Ya, jadi intinya gitu teman-teman ya, untuk decision tree dia agak sensitif ke datanya gitu. Ya. So itu teman-teman untuk demo kali ini ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Kita udah belajar banyak tentang decision tree ya. Ini lumayan cukup populer sih sebenarnya modelnya, banyak dipakai juga. Terutama nanti banyak dipakai untuk yang random forest ya. Nanti kita lihat di dua video selanjutnya ya tentang random forest. Gitu teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir ya, semoga bermanfaat. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa donasi ya, support channel ini lewat donasi Saweria ya, ada di deskripsi di bawah. Thank you teman-teman, see you di next video ya. Bye bye.